Ceritanya dimulai ketika Hikaru melihat cahaya super terang keluar dari sebuah gedung. Alarm gedung langsung berbunyi keras, dan para penjaga kaget banget karena ada sesuatu yang sangat penting dicuri. Si pencurinya adalah Aki, dan dia kabur dengan gerakan lincah banget. Di atap gedung, sekelompok penjaga mencoba menghentikannya, tapi Aki itu host Mecha Ude, jadi dia langsung mengeluarkan senjatanya. Aki mulai menghajar para penjaga, tapi mereka sudah siap dengan senjata anti Mecha Ude. Akhirnya, Aki tertangkap, dan ada host lain yang siap merebut kembali kubus yang dia curi. Mecha Ude milik Aki ngomong, protes karena merasa jenisnya diperlakukan gak adil. Tapi cowok berambut biru yang ada di situ gak peduli sama sekali, karena dia pikir Mecha Ude itu cuma alat yang bisa dipakai manusia. Cowok itu ngambil lagi kubusnya dan mulai ngejek Aki. Tapi ternyata Aki punya trik rahasia. Dia berhasil lolos. Dan pertarungan epik pun dimulai. Si cowok minta Aki ditangkap lagi, tapi Aki terlalu gesit. Akhirnya, Aki berhasil melepaskan kubus itu, tapi wadahnya rusak, dan kekuatan besar langsung meledak dari dalamnya. Ini adalah cahaya yang Hikaru lihat, dan dia merasa ada yang aneh ketika dia mendengar suara yang meminta tolong. Besoknya, Hikaru pergi ke sekolah, dan masih kepikiran soal yang dia lihat. Di kereta, tiba-tiba Hikaru panik dan mencoba lari pulang, tapi teman-temannya muncul menyapa. Sementara itu, Aki dimarahi karena membuat kekacauan besar. Dia dibilang kalau kubus itu seharusnya masih ada di dekat situ, dan Aki berjanji nggak akan bikin kesalahan lagi. Hikaru cerita ke teman-temannya soal suara yang dia dengar dan cahaya terang yang dia lihat malam sebelumnya. Setelah dia lihat lebih dekat, gedung itu meledak. Hikaru sempat merekam videonya, tapi anehnya, di rekamannya nggak ada apa-apa. Hikaru juga melihat sesuatu yang terang jatuh di dekat situ, tapi itu juga nggak muncul di videonya. Teman-temannya nggak percaya ketika Hikaru bilang kalau suara itu minta tolong. Dan mereka malah ngejek Hikaru karena percaya sama hal-hal kayak hantu. Tapi Hikaru terkejut ketika dia dengar suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari menuju suara itu. Tapi dia diberitahu kalau dia sudah terlalu dekat dengan area terlarang. Ada polisi keren yang nyuruh dia pulang, tapi cuma ninggalin dia di situ. Hikaru mendengar lagi suara yang minta tolong. Entah kenapa, Hikaru terdorong untuk lari masuk ke area terlarang itu, dan dia mulai panik mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, dia menemukan sebuah kubus bercahaya, dan ternyata suara minta tolong itu berasal dari kubus itu. Hikaru kaget banget, tapi dia tetap memutuskan untuk menyentuh kubus itu. Ajaibnya, kubus itu langsung terbang ke langit, bikin Hikaru kaget. Kubus itu kemudian jatuh dan hampir menimpa Hikaru, tapi nggak kena. Dari kubus itu keluar kekuatan besar banget, cahayanya super terang, sampai-sampai Aki yang lagi di dekat situ juga terkejut melihatnya. Tiba-tiba dari punggung Hikaru muncul lengan raksasa. Lengan itu bersorak gembira karena akhirnya bisa diselamatkan. Anehnya, Hikaru nggak bisa merasakan lengan raksasa itu di tubuhnya, dan dia masih sibuk mencari dari mana suara tadi berasal. Ternyata suara itu dari lengan raksasa tersebut. Lengan itu dengan santai berterima kasih pada Hikaru karena sudah menyelamatkannya, dan nanya nama Hikaru. Hikaru mulai kehilangan akal karena dia sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, lengan itu tiba-tiba ingat untuk tetap sopan dan berusaha memperkenalkan dirinya dulu. Sayangnya, lengan itu lupa apa namanya, dan Hikaru malah panik mencoba menjauh darinya. Hikaru nggak bisa ngelepasin lengan itu, dan dia baru sadar kalau lengan tersebut ternyata nempel di hoodie-nya. Sebelum dia bisa dapat penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba ada drone yang menemukannya dan bilang kalau targetnya sudah ketemu. Hikaru pikir itu cuma drone pengantar barang. Jadi dia cuek dan tetap sibuk mencoba melepaskan lengan itu. Sayangnya, drone itu ternyata senjata pemusnah massal, jadi Hikaru langsung kabur demi nyawanya. Hikaru bilang ke lengan itu buat pergi aja dan ikut sama temannya si drone, tapi lengan itu bilang kalau sekarang Hikaru adalah satu-satunya temannya. Hikaru jatuh terjerembab karena lengan itu malah menarik celananya. Tapi untungnya Hikaru bisa pakai lengan itu buat mencegah drone membelah tubuhnya jadi dua. Lengan itu ingetin kalau mereka nggak punya waktu buat ketawa. Dan tiba-tiba kelihatan ada lebih banyak drone mirip Terminator yang muncul. Lengan itu bilang nggak usah takut karena yang perlu mereka lakukan cuma kerjasama buat kabur dari situ. Di tempat lain ada sekelompok orang yang dikasih tahu kalau lengan pemicu sudah ditemukan.
Salah satu cowok terlihat senang banget mengetahui kalau lengan itu sudah kembali. Semua orang marah besar begitu mendengar bahwa lengan pemicu itu sudah kontak dengan seorang manusia yang gak dikenal. Mereka belum yakin, tapi mereka pikir anak ini cuma warga sipil biasa. Presiden dari kelompok itu pergi dan menyerahkan situasi ini ke Kolonel Sanders. Kolonel Sanders langsung memerintahkan untuk membuat perimeter di sekitar area tersebut. Prioritas utamanya adalah menangkap lengan pemicu, dan dia nggak peduli apa yang akan terjadi pada anak itu. Hikaru berhasil bersembunyi sebentar, dan lengan itu memuji Hikaru karena larinya cepat. Hikaru yang masih bingung menuntut penjelasan tentang siapa atau apa lengan itu sebenarnya. Tapi lengan tersebut bahkan nggak ingat namanya sendiri. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa Hikaru adalah orang yang baik. Lengan itu menjelaskan kalau tanpa sesuatu yang disebut arbitrium, dia nggak bisa bergerak sesuka hati. Hikaru bingung apa itu arbitrium, tapi lengan itu mulai bertingkah aneh lagi dan malah tanya nama Hikaru. Hikaru nggak memperkenalkan dirinya dan malah bilang kalau lengan itu sepertinya bisa bekerja cukup baik untuk kabur sendiri. Lengan itu bilang kalau mereka masih dalam bahaya dan lagi-lagi nanya nama Hikaru karena dia khawatir dengan keselamatan Hikaru. Hikaru malah menyalahkan lengan itu atas semua kekacauan yang terjadi dan bilang kalau dia bakal lebih aman kalau bisa menjauh darinya. Tapi semakin jauh Hikaru pergi, lengan itu terlihat semakin kesakitan, sampai-sampai lengan itu memohon agar Hikaru nggak meninggalkannya sendirian. Hikaru akhirnya lari balik untuk membantu lengan itu, tapi lengan itu cepat pulih, jadi Hikaru pergi lagi. Mereka terus bolak-balik begini beberapa kali. Sampai akhirnya jelas kalau Hikaru harus tetap dekat, atau lengan itu akan kehilangan energinya. Nggak ada pilihan lain. Hikaru dengan terpaksa pakai lagi hoodie-nya yang ada lengan itu nempel di situ. Tepat saat itu juga, drone-drone tadi kembali menemukan mereka. Tapi kali ini Hikaru langsung menuntut supaya lengan itu berguna. Lengan itu langsung nurut dan menyeret Hikaru kabur dari situ. Di atas, si cowok berambut biru mengamati situasi dan memutuskan kalau drone-drone itu cukup untuk mengurus warga sipil karena dia harus fokus ke Aki yang ada di dekat situ. Aki yang ada di bawah sedang kebingungan karena dia payah banget soal arah dan orang di telinganya terus nyuruh dia pergi ke arah yang benar. Tapi Aki malas kalau harus muter jauh, jadi lengan dia malah tersangkut di tengah-tengah gedung. Hikaru mencoba menawarkan bantuan untuk menyingkirkan lengannya, bahkan mau menghancurkannya. Tapi Aki lebih memilih buat menyelip dan merangkak melalui celah yang ada. Hikaru terus lari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Tapi akhirnya Aki berhasil menemukannya. Dia langsung mengeluarkan lengannya dan dengan cepat menghancurkan drone-drone yang mengejar Hikaru. Aki memanggil lengan Hikaru dengan nama Alma. Dan dia memperingatkan Alma supaya nggak bergerak, atau dia bakal menghabisinya di tempat. Lengan Aki mengingatkannya kalau dia seharusnya baca semacam skrip biar targetnya merasa tenang. Tapi tiba-tiba Bluey muncul, pengen balas dendam atas kejadian malam sebelumnya. Dia malah berdebat dengan lengan-lengan Aki. Sementara itu, Alma menunjukkan Hikaru jalan keluar. Aki nggak bisa mengejar mereka karena lengannya masih keluar. Drone-drone kembali mengejar Hikaru dan Aki jadi marah besar. Hikaru mulai menyesal pernah masuk ke area terlarang itu dan jelas banget kalau dia ketakutan. Alma kemudian bilang ke Hikaru supaya ninggalin dia saja karena semua orang sedang mengejar mereka. Dan Alma nggak mau melibatkan Hikaru lebih jauh. Hikaru ragu-ragu untuk pergi karena dia tahu kalau Alma bakal kehilangan semua kekuatannya. Tapi Alma senang melihat kalau Hikaru ternyata memang orang baik. Ini malah bikin tekad Alma semakin kuat. Karena dia baru ingat kalau dia nggak pernah ingin melihat orang baik terluka. Alma bilang ke Hikaru untuk melupakan semua yang sudah dia lihat dan kabur secepat mungkin. Tepat saat itu, kita lihat kalau Aki sudah menghancurkan si cowok berambut biru. Dan dia kesal karena Alma terus kabur. Alma akhirnya menyerah dan setuju untuk nurut sama Aki, asalkan dia mau melepaskan Hikaru. Tapi Hikaru udah berubah pikiran sepenuhnya. Dia memutuskan untuk berhenti jadi pengecut. Karena rasanya nggak enak kalau dia kabur. Aki memutuskan kalau dia harus menghancurkan mereka berdua. Tapi mengejutkannya, Alma malah bilang ke Hikaru untuk maju. Hikaru ragu-ragu, tapi Alma jelasin kalau ini satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Akhirnya, Hikaru memutuskan untuk percaya sama lengan yang baru dia temui itu. Dan dia maju dengan penuh keyakinan. Alma kemudian mengalami semacam transformasi yang bikin Hikaru bisa memukul Aki.
dan Aki cuma bisa meraih mereka saat mereka kabur. Tak lama kemudian, mereka berhasil keluar dari Asura, dan akhirnya Hikaru memperkenalkan dirinya secara resmi. Kembali di gedung, seorang anak terjatuh dan dengan marah bertanya-tanya siapa yang mencuri meja ude miliknya. Dia benar-benar marah besar dan menyatakan bahwa lengan pemicu itu miliknya. Di tempat lain, bos Aki kecewa mendengar bahwa Aki membiarkan lengannya kabur, tapi dia bisa mengerti karena nggak ada yang nyangka kalau seorang warga sipil bisa mengendalikan Alma. Mereka nggak punya banyak waktu, karena musuh pasti akan mengejar Alma. Jadi bos Aki mengirimnya kembali untuk mengambil lengan tersebut. Kemudian, Hikaru membawa Alma ke sekolah, tapi dia pastikan untuk menyembunyikan lengan raksasa yang bisa bicara itu. Tapi saat Hikaru tiba di kelas, dia kaget banget karena ternyata Aki adalah murid baru di sekolahnya. Aki mengabaikan semua orang dan langsung menaruh tempat duduknya tepat di sebelah Hikaru, lalu memperkenalkan dirinya. Sambil Hikaru berusaha mengabaikan tatapan maut dari Aki, ada orang lain yang juga memperhatikannya. 2 agen dari sebuah gedung dekat sana sedang mengawasinya. Tos dan Warner bekerja untuk kelompok Kagami, dan tugas mereka adalah mengambil kembali lengan pemicu dengan cara apapun, bahkan jika harus membunuh. Meski begitu, Tos sebenarnya nggak suka dengan ide membunuh anak kecil. Setelah kelas selesai, Hikaru diam-diam masuk ke kamar mandi untuk menghindar dari Aki. Dia nggak pernah menyangka Aki bakal mengejarnya sampai ke sekolah. Walaupun kali ini sepertinya Aki nggak mau berkelahi. Hikaru berpikir, mungkin Aki cuma nggak mau bikin keributan di sekolah. Tapi ya sudah, kalau Aki nggak mau berkelahi di sekolah, Alma merasa mereka harus coba ngomong baik-baik sama dia. Kemarin situasinya sangat kacau sampai mereka nggak punya pilihan selain melawan Aki. Tapi sekarang, setelah dipikir-pikir, Aki sempat coba bersikap ramah di awal, walaupun Hikaru nggak ingat itu sama sekali. Meskipun begitu, gak banyak orang yang bisa diajak bicara soal Alma, jadi pilihannya cuma 2, ikut dengan Aki atau lapor ke polisi. Hikaru pun nanya ke Alma, kira-kira harus gimana, tapi ternyata Alma nggak begitu merhatiin, karena dia terlalu asik mainin tisu toilet. Tapi ternyata Aki mendengar percakapan mereka dari bilik sebelah dan langsung bilang kalau pergi ke polisi itu ide buruk, karena mereka pasti langsung menyerahkan Hikaru ke Kagami. Aki pun memanjat masuk ke bilik Hikaru dan bilang kalau dia di sana buat jadi bodyguard Hikaru. Tapi Hikaru malah panik karena Aki terlalu dekat di kamar mandi cowok, jadi dia lari keluar dan Aki pun mengejarnya. Beberapa waktu kemudian, Hikaru berhasil menghilangkan jejak Aki dan sedang makan siang bareng teman-temannya. Tapi karena Aki belakangan terus-terusan ngejar dia, teman-temannya mulai berpikir kalau Hikaru mungkin ada hubungan spesial sama Aki atau semacamnya. Hikaru tentu saja menyangkal, tapi susah buat terdengar meyakinkan, apalagi Aki tiba-tiba muncul di atap nyariin dia. Teman-teman Hikaru pun memanggil Aki buat kasih tahu kalau Hikaru ada di sana. Tapi mendadak Hikaru benar-benar udah nggak ada lagi. Dalam sekejap mata, dia berhasil memanjat dan menghilang dari pandangan. Alma heran kenapa Hikaru malah menghindar padahal mereka udah mutusin buat coba ngobrol sama Aki. Tepat saat itu, salah satu teman sekelas Hikaru yang lain juga muncul di atap, dan ternyata dia juga lagi nyari Aki. Dia memperkenalkan diri sebagai Meru. Hikaru bilang ke Aki kalau akhirnya bisa ketemu Meru, itu hal yang bagus. Tapi ekspresi Aki sama sekali nggak terlihat senang. Meru mengira tatapan dingin Aki karena dia gugup sebagai murid baru di sekolah. Jadi dia memberikan hadiah selamat datang berupa sepiring kue. Hikaru berpikir Aki bakal marah, tapi ternyata sebaliknya. Aki malah terpesona melihat semua kue itu. Dia langsung mengambil segenggam dan memasukkannya ke mulut. Meru sedikit kaget melihat seberapa cepat Aki menghabiskan kuenya, tapi dia senang karena hadiahnya diterima dengan baik. Meru pun bertanya apakah mereka bisa jadi teman, dan Aki bilang dia nggak keberatan. Aki terlihat jauh lebih normal dari yang Hikaru bayangkan, tapi itu nggak berarti dia ingin ngobrol sama Aki. Jadi, Hikaru memutuskan buat pakai headphone noise cancelling dan tidur siang, biar nggak perlu ngadepin Aki sampai sekolah selesai. Sementara itu, saat Aki masih asik makan kue, Meru bertanya soal hubungannya dengan Hikaru. Tapi Aki malah lupa kalau dia seharusnya lagi nyariin Hikaru. Ingin membantu, Meru bilang dia punya ide gimana caranya bikin Aki bisa ketemu Hikaru sendirian. Jadi di akhir hari sekolah, saat Hikaru lagi berusaha keluar tanpa ketahuan, Meru mendatanginya dan memberikan surat tulisan tangan dari Aki.
Dari situ aja Hikaru udah bisa nebak apa isi surat itu. Seperti yang sudah diduga, Aki memang mencoba membuat Hikaru menemuinya. Meru akhirnya menyeret Hikaru ke bagian sekolah yang sudah lama ditinggalkan, dan dia nggak ngizinin Hikaru pergi karena dia yakin Aki mau menyatakan cintanya ke Hikaru. Hikaru nggak punya pilihan lain. Jadi dia masuk ke kelas tempat Aki sudah menunggunya dan langsung memarahi Aki karena menyeret Meru ke dalam masalah ini. Aki menyangkal kalau dia melibatkan Meru karena seluruh rencana ini sebenarnya ide Meru. Tapi meskipun begitu, Aki tetap saja sudah mengikuti Hikaru sepanjang hari. Jadi Hikaru ingin tahu apa urusan Aki dengannya. Aki kemudian menjelaskan kalau dia adalah anggota dari organisasi bernama ARMS dan tugasnya adalah mengawasi Alma serta jadi bodyguardnya. Alma merasa ini kabar baik, karena itu berarti Aki akan melindungi mereka. Tapi Aki memperjelas bahwa tugasnya cuma melindungi Alma. Jadi dia nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi sama Hikaru. Meskipun begitu, karena Alma terhubung dengan Hikaru, nggak banyak yang bisa dia lakukan untuk memisahkan mereka. Sebagai bagian dari misinya, Aki harus membawa keduanya kembali ke markas. Tentu aja, Hikaru nggak bakal terluka kalau dia nurut sama mereka. Dan Alma merasa ini kabar luar biasa. Tapi Hikaru tetap nggak yakin soal ikut pergi bersama Aki. Hikaru masih nggak yakin bisa percaya sama Aki. Alma ngerti kenapa Hikaru ragu, tapi dia merasa Aki tahu sesuatu tentang dirinya, dan Alma sangat pengen tahu siapa atau apa sebenarnya dia. Karena kasihan sama Alma, Hikaru akhirnya setuju buat ikut sama Aki, meskipun dia masih belum sepenuhnya percaya. Tapi sebelum pergi, dia pengen tahu kenapa Alma kehilangan kekuatannya setiap kali dia menjauh. Setelah menyaksikan itu, otak Aki mendadak nggak bisa mikir. Karena seharusnya nggak mungkin ada mecha Ude yang bisa menyatu dengan jaket. Dan nggak ada informasi sama sekali tentang hal kayak gini. Aki akhirnya mendekat dan bilang ke Hikaru kalau dia perlu membawanya untuk menjalani beberapa tes. Tapi Hikaru jadi panik karena cara Aki yang terlalu agresif. Dan dia nanya ke Alma, apa ada yang bisa mereka lakukan buat kabur dari situ? Alma mencoba pakai kekuatan yang mereka gunakan kemarin untuk melawan Aki. Tapi meskipun ada kilatan cahaya besar, nggak terjadi apa-apa, karena Alma sudah nggak punya tenaga buat itu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kabur, jadi Hikaru langsung menarik Alma dan mulai lari. Tapi saat dia mencoba keluar lewat pintu depan, tiba-tiba Mirror muncul dan menghalangi jalannya. Dia bilang Hikaru harus menyelesaikan pembicaraannya dengan Aki dulu sebelum dia bisa keluar. Sementara itu di luar gedung, Tos dan Warner sedang mengawasi pintu masuk. Tapi mereka nggak bisa melakukan apa-apa karena ada seorang siswi yang berdiri di depan sana. Kalau mereka bertindak sekarang, mereka bakal ketahuan. Di dalam, Hikaru terus mencari jalan keluar dari gedung. Tapi semua pintu keluar lainnya sudah dipaku rapat. Sepertinya satu-satunya pilihan yang tersisa adalah naik ke atas. Sementara itu, Aki masih berusaha menemukan Hikaru. Dex menyarankan Aki untuk mengambil lorong kanan, dan Sinus bilang dia harus lewat lorong kiri. Tapi Aki nggak mendengarkan keduanya, dan malah memilih untuk turun ke bawah. Dia menghancurkan lantai dan mendarat langsung di atas Hikaru. Sekarang, nggak ada lagi tempat bagi Hikaru untuk lari. Aki bingung kenapa Hikaru lari, padahal kemarin dia memilih untuk menyelamatkan nyawanya. Hikaru bilang gak mungkin dia bisa membunuh seseorang, tapi Aki nggak mendengarkan lagi. Dia mulai curiga kalau Hikaru pasti sedang merencanakan sesuatu dan menggunakan Alma untuk itu. Alma mencoba membela Hikaru, dan bilang kalau Hikaru bukan orang jahat, tapi Aki tetap nggak percaya. Alma berusaha menggunakan kekuatannya lagi untuk melindungi Hikaru, tapi sekali lagi nggak ada yang terjadi. Aki mengambil itu sebagai pertanda bahwa ada yang salah. Hikaru nggak mau Alma terluka atau salah paham makin besar, jadi dia memutuskan untuk melangkah maju. Walaupun di fisikonya, Aki berniat menghabisi Hikaru saat itu juga demi keselamatan Alma. Namun, tepat pada saat itu, Meru muncul karena mendengar suara keras. Melihat posisi mereka yang canggung, Meru malah salah paham dan buru-buru berbalik, meninggalkan mereka berdua untuk memberi privasi. Begitu Meru pergi, Aki bersiap untuk melanjutkan rencananya menghabisi Hikaru. Tapi ternyata Hikaru sudah kabur dan bersembunyi, jadi Aki harus mulai mencarinya lagi di seluruh gedung. Begitu Aki pergi, Hikaru bangkit dan mencoba keluar lewat pintu depan. Tapi kali ini, Warner muncul dan menghentikannya. Warner memakai seragam Kagami Group, jadi Hikaru langsung merasa waspada. Warner bilang dia butuh bantuan dari Hikaru.
Tapi Hikaru jelas nggak tertarik membantu setelah Kagami Group hampir membunuhnya dengan drone-drone mereka. Wanner meminta maaf dan bilang itu adalah kesalahan, tapi dia sebenarnya cuma menyesal karena mereka belum sempat menghabisi Hikaru lebih cepat. Wanner kemudian menembak Hikaru dengan meriam Sonic, dan meskipun serangan itu nggak melukai Hikaru secara fisik, efeknya bikin Hikaru langsung jatuh dan merasa pusing. Saat Hikaru sudah nggak bisa bergerak, Wanner menendang pintu agar Tusa bisa menembak dengan jelas. Tapi ternyata Wanner malah berdiri di jalur tembak Tusa, jadi dia nggak bisa mengambil tembakan. Saat Wanner akhirnya menyingkir, Alma berhasil menarik tubuh Hikaru untuk menghindari tembakan. Tapi mereka masih dalam bahaya besar. Hikaru buru-buru bangkit dan lari kembali ke dalam gedung. Tos langsung memarahi Wanner karena mengacaukan tembakannya, tapi dia tetap ingin segera menyelesaikan ini. Jadi dia mulai menembak menembus dinding dengan harapan mengenai Hikaru. Hikaru sangat khawatir dia bakal terbunuh, tapi Alma punya kekhawatiran lain. Meskipun Wanner menggunakan Mecha Ude, Alma nggak merasakan adanya kesadaran dari alat itu. Tiba-tiba, Wanner menembakkan gelombang Sonic lagi ke arah Hikaru, membuatnya jatuh di ujung lorong. Saat itu juga, Tus menembakkan peluru terakhirnya, tapi Hikaru berhasil diselamatkan oleh Aki. Wanner kembali menembakkan gelombang Sonic, dan kali ini Aki mencoba menahannya. Namun, sama seperti Hikaru, Aki tiba-tiba merasa pusing dan terjatuh. Wanner menikmati situasi ini, karena dia suka melihat orang menderita. Tapi Aki menolak untuk menyerah, karena dia masih punya tanggung jawab melindungi Alma. Dia dengan susah payah bangkit lagi dan meminta Hikaru untuk kabur selagi ada kesempatan. Namun, Hikaru merasa nggak hati meninggalkan Aki sendirian melawan mereka. Namun, Aki terus memohon pada Hikaru agar dia kabur, karena mereka nggak boleh membiarkan kelompok Kagami mendapatkan Alma. Hikaru akhirnya mendengarkan Aki dan lari menjauh, sementara Aki mencoba menahan Wanner. Tapi Wanner tiba-tiba mengeluarkan senjata yang Aki nggak siap untuk hadapi. Hikaru mulai memanjat tangga, merasa benar-benar frustrasi dengan orang-orang yang terus mengejarnya. Namun, Alma tiba-tiba menghentikannya dan bilang kalau dia nggak yakin mereka harus meninggalkan Aki sendirian begitu saja. Hikaru mengingatkan Alma bahwa Aki sudah bilang mereka harus lari untuk menjaga keamanan Alma, tapi Alma merasa nggak nyaman membiarkan Aki bertarung sendirian. Jadi Alma melompat dari punggung Hikaru dan meninju tembok, membuat lubang untuk jalan keluar Hikaru. Tapi Alma memutuskan untuk kembali dan membantu Aki. Setidaknya, itu yang ingin dia lakukan. Tapi begitu dia terlalu jauh dari Hikaru, kekuatannya langsung hilang. Akhirnya Hikaru setuju untuk ikut kembali bersama Alma, karena tanpa Hikaru, Alma nggak bisa bergerak. Meskipun begitu, mereka masih butuh rencana sebelum menghadapi Wanner dan meriam Sonicnya. Ternyata Wanner berhasil mengalahkan Aki dengan menggunakan belenggu yang bisa menghilangkan kesadaran Mecha Ude. Saat ini dia sedang membawa Aki ke atap untuk menghabisinya. Tapi, tanpa diduga, Bruce tiba-tiba muncul secara langsung di tempat kejadian, mengejutkan Wanner. Bruce datang karena merasa Wanner terlalu lambat menyelesaikan tugasnya. Melihat Aki, Bruce mengejaknya karena terlihat begitu lemah, meskipun dia sebenarnya sangat ingin membunuh Aki. Namun dia punya perintah untuk membawa Aki hidup-hidup. Dia lalu menyuruh Wanner masuk ke dalam gedung untuk mencari Hikaru. Tapi Wanner nggak perlu lama-lama mencarinya, karena Hikaru sudah muncul di tangga. Begitu melihat Wanner, Hikaru langsung mencoba memukulnya. Sayangnya, dia bukan petinju yang handal, jadi Wanner dengan mudah menghindar. Meski begitu, Hikaru tahu dia setidaknya bisa memastikan serangan Wanner gak akan berpengaruh padanya. Wanner memutuskan untuk menembaknya dengan gelombang Sonic. Tapi kali ini, Hikaru gak bercanda ketika bilang dia kebal terhadap serangan itu, berkat earphone peredam bising yang dia pakai. Hikaru memang gak punya kemampuan bertarung terbaik, tapi dia hanya ingin membeli waktu supaya Aki bisa bangkit kembali. Namun saat dia menoleh ke arah Aki, dia menyadari bahwa Aki sudah tertangkap, dan itu benar-benar mengacaukan rencananya. Tapi Hikaru langsung mendapatkan ide yang lebih baik. Dia melempar Alma ke arah Aki, dengan harapan Alma bisa membuka belenggu Mecha Ude di tubuh Aki. Sayangnya begitu Alma menjauh dari Hikaru, kekuatannya langsung mulai melemah. Hikaru harus berlari mendekat agar bisa membantu Aki, dan entah bagaimana, Tus yang seharusnya menjadi penembak jitu, malah gagal mengenai sasaran yang mudah ini. Bersama-sama, Alma dan Hikaru berhasil membebaskan Aki, dan begitu Aki bisa bergerak lagi, dia langsung menangkap Tus,
dan menggunakannya sebagai tameng manusia untuk menyerang Wanner. Wanner sebenarnya nggak mau menggunakan serangan terhadap Tusk, tapi Tusk memaksanya untuk menembak demi kelancaran misi. Akhirnya, Wanner mengikuti perintahnya, tapi yang terjadi malah Tusk terjatuh pingsan. Segera setelah itu, Aki membalas dendam dengan menghabisi Wanner habis-habisan. Karena semua kerusakan yang ditimbulkan selama pertarungan mereka, gedung itu sudah hampir runtuh. Tepat sebelum bangunan itu benar-benar ambruk, Tusk mulai siuman dan terbang menjauh, meninggalkan Wanner untuk tertimbun bersama yang lainnya. Aki dan Hikaru ternyata baik-baik saja, tapi bosnya dari ARMS segera muncul dan terlihat tidak senang dengan kerusakan yang ditimbulkan Aki untuk menyelesaikan misinya. Mereka pun membawa Hikaru kembali ke markas mereka. Begitu Hikaru akhirnya siuman, dia diperkenalkan dengan pemimpin kelompok ARMS, Aegis, dan mecha UD-nya yang bernama Fist. Aegis menjelaskan bahwa mereka berjuang melawan kelompok Kagami, yang tujuannya adalah mengklaim semua mecha UD sebagai milik mereka dan mengendalikan mereka seperti budak. Alma nggak ingat apa-apa tentang mereka, tapi ternyata Fist adalah saudaranya, dan mereka butuh bantuan Alma untuk memenangkan perang ini. Tanpa ragu, Alma menawarkan bantuannya, dan dia juga meyakinkan Hikaru untuk melakukan hal yang sama. Namun, Aki dan Aegis bilang bahwa mereka sebenarnya hanya butuh Alma untuk urusan ini, jadi Hikaru nggak perlu ada di sini. Saat dia tidur, mereka melakukan beberapa tes untuk mengukur kadar arbitrium di tubuhnya. Arbitrium itu energi yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan dibutuhkan sebagai bahan bakar oleh semua mecha UD. Tapi, ketika kadar arbitrium Hikaru digambarkan dalam grafik, inilah bentuk grafiknya. Dan inilah grafik rata-rata pengguna mecha UD. Kalau belum jelas, Hikaru itu gagal banget dalam mengendalikan mecha UD, dan gak ada cara lain untuk mengatakannya. Aegis setuju kalau Hikaru mungkin yang membangkitkan Alma, tapi dia juga yang bikin Alma terikat pada jaket, dan dia bahkan gak bisa menggunakan kekuatan Alma itu. Mereka nggak punya pilihan selain meninggalkan Alma di tangannya untuk sementara. Tapi Aegis ingin menegaskan bahwa dia tidak boleh bertindak sendiri dalam situasi apapun, karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Alma mencoba membela Hikaru, dan bilang bahwa Hikaru adalah satu-satunya alasan dia tidak ditangkap oleh Kagami. Tapi, meskipun begitu, Quentin bilang tetap fakta bahwa Hikaru adalah satu-satunya alasan dia tidak ditangkap oleh Kagami. Hikaru tidak punya kekuatan untuk menggunakan Alma, jadi dia bisa jadi masalah. Tiba-tiba, Aki menyela dan bilang dia percaya Hikaru sebenarnya bisa menggali potensi Alma. Lagi pula, dia bisa memanfaatkan kekuatan Alma saat pertama kali mereka bertemu, jadi dia yakin Hikaru bisa jadi lebih kuat dengan sedikit latihan. Selama ini, latihan itu melibatkan Alma yang melakukan push-up di atap sekolah, dan sementara Hikaru senang Aki mau melatihnya, dia agak ragu seberapa efektif ini, karena Alma satu-satunya yang bergerak sementara Hikaru cuma duduk di sini. Aki bilang bahwa latihan arbitrium itu soal semangat, jadi Hikaru cuma perlu memotivasi dirinya sendiri sekuat mungkin untuk jadi lebih kuat. Itu sih oke, tapi tetap saja, itu nggak menjelaskan gimana olahraga bisa meningkatkan arbitriumnya. Tapi dia memutuskan untuk mengikutinya saja untuk sekarang. Beberapa saat kemudian, Aki menerima telepon dari ARMS. Mereka bilang dia perlu kembali ke markas. Jadi, dia memotong latihan Hikaru dan Alma dan membawa mereka bersamanya. Belakangan ini, ada banyak kejadian di mana mecha UD dicuri dari pemiliknya. Dan orang ini adalah generasi ketiga. Dia adalah korban ketiga minggu ini. Aegis percaya ini mungkin ulah agen Kagami baru. Jadi prioritas utamanya adalah mengambil kembali mecha UD yang dicuri secepat mungkin sebelum semuanya terlambat. Alma nggak paham apa maksudnya dengan terlambat. Jadi Dex jelasin bahwa kalau mecha UD seseorang ditarik secara paksa dari tubuhnya, orang itu akan mati dalam beberapa hari. Sebabnya nggak sepenuhnya diketahui, tapi mereka percaya itu mungkin karena arbitrium mulai bocor dari titik penyatuan, bikin orang itu semakin lemah sampai akhirnya meninggal. Masih banyak yang belum diketahui tentang arbitrium, tapi yang mereka tahu adalah ini punya dampak besar pada sistem biologi manusia. Misalnya, siapapun yang menyatu dengan mecha UD akan mendapatkan kemampuan fisik yang luar biasa, walaupun dalam kasus Hikaru, karena Alma nggak menyatu dengan tubuhnya, dia masih sama aja, kayak manusia biasa. Aki melihat beberapa bekas di lengan korban, dan dia langsung bisa bilang bahwa orang yang melakukan ini pasti pakai mecha bertipe panas. Aegis sudah tahu kemana Aki mau arahkan ini,
Jadi dia ngingetin dia bahwa tugasnya sekarang adalah melindungi Alma dengan segala cara. Jadi dia nggak mau Aki terlibat dalam kasus ini meskipun ada alasan pribadi. Setelah Aljis pergi, Aki tetap cuek dan bilang ada sesuatu yang mau dia selidiki karena alasan pribadi. Tapi karena Aki harus menjaga Hikaru, dia ikut bersamanya. Sementara itu di kelompok Kagami, mereka panik mencari keberadaan Jun, adik laki-laki Kagami. Dia kabarnya mencuri mecha ude buatan yang masih dalam tahap percobaan dan menghilang. Tapi nggak ada yang tahu apa yang dia rencanakan dengan itu. Pemimpin divisi ketiga menawarkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi divisi ketiga ini adalah yang sama yang membiarkan Alma kabur terakhir kali. Jadi kali ini, mereka menugaskan White Ravens untuk menangani masalah ini. Di tempat lain, Hikaru sedang bersama Aki sampai larut malam. Dan sekarang dia udah menyadari bahwa Aki menyelidiki kasus itu, meskipun Aljis sudah bilang untuk tidak melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah aman bagi mereka berada di sini sendirian. Aki menolak menjawabnya, tapi beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara klakson di dekat situ. Di sisi lain kontainer, terlihat White Raven sedang sibuk mencari adik Kagami. Pemimpin kelompok itu, Amada, bilang ke semua anggotanya untuk terus mencari di area itu. Tapi tepat saat itu, Aki dan Hikaru mendekati mereka. Hikaru benar-benar nggak berpikir ini ide yang bagus untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelompok Kagami. Tapi Aki bilang semuanya akan baik-baik saja selama dia tetap di sampingnya. Dia bertanya kepada Amada apakah dia tahu tentang pengguna mecha ude tipe cacing, dan awalnya mereka mengira Aki cewek biasa. Tapi begitu Aki menyebut mecha ude, Amada dan kelompoknya langsung jadi bermusuhan, karena mereka boleh membiarkan orang biasa tahu tentang mecha. Mereka langsung menyerang untuk menangkap Aki, jadi Aki nggak punya pilihan lain selain melawan mereka. Dia memanggil Sinis dan Dex untuk membantu. Amada terkejut ketika dia sadar bahwa Aki adalah pengguna mecha, tapi mereka tetap harus menaklukkannya. Jadi dia memerintahkan White Ravens untuk berkumpul kembali dan menyerang lagi. Sementara itu, Hikaru tersenggol dalam keributan itu. Dan saat dia berusaha bangkit, dia melihat seorang bocah kecil dengan inhaler bersembunyi di sudut. Dia bilang ke bocah itu bahwa berbahaya berada di sini dan nanya apakah dia baik-baik saja. Tapi bocah itu nggak menjawab dan mulai lari. Hikaru nggak tahu banyak tentang anak itu, tapi dia khawatir jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Meninggalkan Aki untuk menghadapi White Ravens. Amada melihat kejadian ini, jadi mecha Joe-nya berubah menjadi sepeda motor dan dia melaju untuk mengejar bocah itu. Pada saat yang sama, beberapa anggota White Raven berhasil mengejar bocah itu dan Hikaru. Jadi Hikaru berdiri di depan bocah itu untuk melindunginya. Para anggota White Raven itu siap banget untuk menggebuk Hikaru demi mendapatkan bocah itu. Tapi sebelum Hikaru benar-benar kena pukul, Alma muncul dan memblokir serangan itu. Tiba-tiba mereka melihat Amada dan sepeda motor mecha ude-nya melaju ke arah mereka. Tapi ketika Hikaru berbalik untuk bilang ke bocah itu agar lari, dia menyadari bocah itu sudah menghilang. Meskipun target awal Amada mungkin sudah kabur, sekarang dia melihat Alma dan mengubah rencananya untuk mengejarnya. Alma sadar bahwa dia dan Hikaru sedang jadi sasaran, jadi dia berusaha menarik Hikaru ke tempat aman. Tapi soal kecepatan, Alma nggak akan bisa mengalahkan sepeda motor, jadi Amada berhasil mengejar dan menangkap Alma. Dia sangat bangga bisa menangkap lengan pemicu, tapi tiba-tiba Aki muncul entah dari mana dan menjatuhkan Amada dari motornya. Dia lalu mulai menanyai Amada dan Joe tentang pengguna mecha ude tipe cacing, dan mereka nggak mau dihancurkan oleh kontainer, jadi mereka kabur. Mereka mau menurut, tapi beneran nggak tahu apa-apa tentang pengguna tipe cacing, jadi Aki menjatuhkan kontainer itu dan membiarkan mereka pergi. Dia kecewa karena nggak bisa menemukan petunjuk. Tapi selain itu, dia juga marah sama Hikaru karena kabur sendirian. Hikaru berusaha menjelaskan bahwa dia melihat bocah yang dikejar, jadi dia mau membantu. Tapi Aki menolak mendengarkan alasannya. Dia hampir bikin Alma tertangkap dengan perilakunya yang ceroboh. Dan meskipun dia pengen percaya sama Hikaru sekarang, dia tetap aja nggak berdaya. Jadi Aki bilang dia nggak bisa melakukan apa-apa sendirian. Sementara itu, bocah dari tadi sedang mengintip dari atap, dan sepertinya dia juga tertarik dengan Alma, jadi dia akan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kembali ke bawah, Hikaru juga marah pada Aki, karena dialah yang membawanya ke sini melawan keinginannya sendiri. Jadi kalau ada yang bisa disalahkan atas semua ini, ya dia.
Dia bahkan nggak mau repot-repot memberitahu Hikaru apa yang dia lakukan di sini. Jadi kenapa dia harus mempercayainya dan mengikuti perintahnya tanpa pikir panjang? Bahkan, dia merasa nggak ada alasan untuk mendengarkan Aki lagi. Jadi dia bilang dia mau pulang. Sinis dan Dex nanya ke Aki apa beneran nggak apa-apa membiarkan Hikaru pergi sendiri. Tapi Aki lagi marah sama Hikaru. Jadi dia bilang dia nggak peduli apa yang terjadi padanya. Saat Hikaru berjalan pergi, Alma berusaha meyakinkannya untuk minta maaf ke Aki atas apa yang dia katakan. Karena Aki adalah orang yang melindungi mereka. Tapi Hikaru menolak untuk melakukannya. Jun berpikir ini bagus. Karena kalau Hikaru berdebat dengan pengawalnya, akan lebih mudah untuk mencuri Alma darinya. Namun, sebelum dia bisa mengejar Alma, Aki menghalanginya karena dia merasa wajib untuk menjaga mereka aman. Tidak peduli apapun yang terjadi. Jun berharap dia tidak perlu menghadapi Aki. Tapi karena sekarang dia nggak punya pilihan, dia mengeluarkan mechanya dan Aki marah karena itu tipe cacing. Dia pikir Jun adalah orang yang selama ini dia cari. Tapi setelah mereka bertarung untuk pertama kalinya, Dex bisa tahu bahwa dia bukan yang dicari Aki. Namun momen singkat itu memberi Jun cukup waktu untuk mengelilingi Aki. Dan ini mungkin jadi kabar buruk buat dia. Sementara itu, Hikaru lagi mikirin pertengkarannya dengan Aki. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Aki. Alma bilang dia harus minta maaf karena udah teriak-teriak sekarang setelah dia punya kesempatan. Tapi saat dia cek ponselnya, dia melihat foto Aki tergeletak pingsan di tanah. Jun lalu menelepon menggunakan ponsel Aki dan bilang ke Hikaru bahwa dia sudah mencopot pengawalnya. Dia kemudian memberitahu Aki tentang mecha UD-nya. Dan tanpa itu, dia akan mati dalam beberapa jam. Jadi, kalau Hikaru mau menyelamatkannya, dia harus bertemu Jun di lokasi ini. Hal pertama yang dilakukan Hikaru adalah menelepon Aljis untuk memberitahu apa yang terjadi pada Aki. Tapi meskipun Aljis khawatir tentang Aki, dia nggak bisa membiarkan Hikaru pergi menghadapi Jun karena itu justru yang dia mau. Untuk sementara, Aljis bilang dia akan menugaskan beberapa agen untuk melacak Jun. Tapi dia meminta Hikaru dan Alma untuk tidak melakukan tindakan konyol dan tetap di tempat. Hikaru mulai muak dengan orang-orang yang bilang dia terlalu lemah untuk melakukan apa-apa. Dan dia mulai percaya bahwa mungkin mereka benar. Tapi Alma meyakinkannya bahwa dia bisa melakukan hal-hal hebat ketika dia berusaha. Hikaru membantahnya. Karena setiap tindakan heroik yang telah dia lakukan sejauh ini adalah karena pengaruh Alma. Jadi kalau dia masih sendirian, dia akan tetap jadi penakut. Dia mengakui bahwa dia benar-benar nggak berdaya sendirian. Tapi sekarang dia tidak sendiri. Jadi dia minta Alma untuk meminjamkan kekuatannya untuk apa yang akan dia lakukan. Hikaru dan Alma menuju ke gudang kosong yang ditunjukkan Jun di peta. Dan begitu mereka masuk, Jun menyambut mereka dengan senyuman. Alma bertanya kenapa Jun melakukan ini. Jadi Jun menjelaskan bahwa dia ingin mecha UD terkuat. Sinis dan Dex itu baik, tapi dibandingkan dengan apa yang dia cari, mereka hanyalah barang rongsokan. Apa yang dia inginkan adalah trigger arm. Karena konon, siapapun yang menyatu dengan trigger arm akan mendapatkan tubuh terkuat. Dan dia menginginkan itu untuk dirinya sendiri. Jun mulai menyerang dengan mechanya, dan Hikaru terpaksa berlari-lari di dalam ruangan untuk menghindari serangan. Namun, saat ada kesempatan, dia berusaha mendekat dan mencoba mengambil Sinis dan Dex. Tapi Jun sudah lebih dulu dan memblokir semua usahanya. Dia mengejek Hikaru dan bilang kalau dia tidak lebih dari seorang yang lemah. Walaupun Hikaru tidak menyangkal kalau dia memang lemah, dia menolak membiarkan itu menghentikannya untuk melakukan hal yang benar. Jadi, dia kembali menyerang. Hikaru berhasil mengecoh Jun cukup untuk menerobos pertahanannya. Jun marah karena Hikaru membuatnya bekerja keras, dan sekarang alatnya mulai bertindak aneh. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Dia membentuk sebuah kandang raksasa di sekitar Hikaru, dan setelah tidak ada lagi tempat untuknya berlari, Jun mengaliri listrik padanya. Dia berhasil menyingkirkan Sinis dan Dex. Lalu dia menangkap Hikaru dan mulai menarik Alma menjauh darinya sampai mereka terpisah. Jun merasa lega, akhirnya dia berhasil mendapatkan Alma untuk memperbaiki tubuhnya. Tapi dia terkejut karena Alma masih bisa bergerak dan menjatuhkannya. Dia nggak mengerti apa yang terjadi, karena mecha UD seharusnya tidak bisa bergerak sendiri. Dia semakin bingung ketika Hikaru mulai bergerak juga, padahal dia seharusnya sudah diambang kematian setelah mechanya dicabut. Hikaru mengulurkan tangan ke arah Alma, dan begitu keduanya bersentuhan, kekuatan sejati Alma terlepas.
jadi Jun mulai khawatir. Dia mencoba membentuk tinju untuk memukul mereka, tapi dia sangat kalah dalam hal kekuatan dibanding Hikaru dan Alma, jadi mereka dengan mudah mengalahkannya. Keduanya meluncurkan tinju ke arah Jun, dan tepat ketika dia berpikir bisa memblokirnya, Hikaru berlari dan menyelesaikan semuanya dengan satu pukulan terakhir. Jun sudah terkapar pada titik ini, jadi Hikaru dan Alma pikir mereka akhirnya bisa bersantai, tapi sayangnya mereka salah. Kepala White Ravens muncul, dan baik Hikaru maupun Alma pikir mereka harus bertarung lagi. Tapi pria itu meyakinkan mereka bahwa dia tidak dibayar untuk bertarung dengan mereka saat ini. Jadi, dia hanya ingin membawa Jun pergi. Tapi Hikaru bilang dia tidak akan membiarkan pria itu pergi dengan mereka. Pria itu sudah siap untuk bersikap kasar, tapi Jun menghentikannya dan bilang dia yang ingin mengalahkan Hikaru. Jadi dia melarang pria itu untuk melukainya untuk sekarang. Pria itu mengalah dan mengembalikan Mecha Ude ke Hikaru, tapi dia memastikan Hikaru bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dan saat hari itu tiba, Hikaru tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Aki terbangun di rumah sakit dengan Sinis dan Dex terpasang kembali padanya. Begitu dia tahu bahwa Hikaru yang menyelamatkannya, dia pergi untuk menemuinya di atap saat Hikaru mencoba menjahit Alma kembali ke jaketnya. Dia duduk di sampingnya, dan suasananya agak canggung. Jadi Hikaru bertanya apa yang dia cari malam itu. Aki bilang dia sedang mencari orang yang membunuh keluarganya. Tapi satu-satunya petunjuk yang dia punya adalah orang itu adalah pemilik Mecha Ude tipe cacing. Dan ternyata Jun bukan orang yang melakukan itu. Dia bertindak ceroboh karena pencariannya akan balas dendam. Tapi dia bersyukur Hikaru telah menyelamatkannya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk membalas budi. Jadi dia menawarkan untuk menjahit Alma kembali untuknya. Tapi dia benar-benar buruk dalam menjahit. Jadi Hikaru berusaha menghentikannya. Tapi dalam prosesnya, Meru masuk dengan beberapa makanan manis dan salah paham tentang situasi mereka. Hikaru sekarang resmi jadi anggota ARMS, jadi beberapa hari kemudian dia dikirim buat misi pertamanya bareng tim. Beberapa anggota ARMS lain standby, sementara Hikaru lagi nempel di atas truk pengangkut yang bawa Mecha Ude yang ditangkap. Pas Ed ngintip ke dalam, ada cowok gendut yang kelihatan serem banget lagi mukulin seorang ilmuwan. Yang lain udah tahu ini bakal kejadian, jadi mereka ingetin Hikaru buat tetap ikutin rencana dan nyalain EMP yang mereka kasih, begitu truk lewat persimpangan di depan. Hikaru niat mau ikutin petunjuk, tapi pas Al lihat si gendut nyiksa Mecha Ude yang terikat, dia nggak tahan lagi dan ngelakuin sesuatu yang bikin truknya kebalik dan terjadi kecelakaan besar di jalan. Hikaru berhasil selamat, tapi sekarang dia harus lari sekencang-kencangnya karena Alma udah bikin posisi mereka ketahuan. Dan sekarang dia jadi target. Sayangnya si gendut melempar truk di depannya buat nutup jalan kaburnya, jadi situasinya makin parah buat Hikaru. Untungnya anggota ARMS lain, Tani, dan Mecha Kirix-nya mutusin buat bantuin dia. Si gendut lalu nembakin beberapa rudal ke arah Hikaru. Hikaru hampir aja berhasil ngindarin rudal-rudal itu, tapi si cowok gendut punya 3 mecha di badannya, jadi dia ngeluarin meriam lengan dan ngearahin buat ngehancurin Hikaru jadi abu. Tapi pas Hikaru hampir kena, Tani langsung ngebut masuk dan narik dia ke tempat aman. Hikaru bersyukur banget atas bantuannya, dan Alma minta maaf karena bikin berantakan dengan aksinya tadi. Tapi mereka nggak punya banyak waktu buat ngobrol karena si cowok gendut itu segera nemuin posisi mereka lagi dan mulai nyerang. Tapi kali ini dia dicegat sama Aki dan langsung dijatuhin ke tanah. Dia kecewa banget karena Hikaru dan Alma bisa-bisanya ngacoin tugas yang harusnya gampang. Jadi dia nyuruh Tani buat bawa mereka keluar sebelum mereka bikin lebih banyak masalah buat misi ini. Pas si cowok gendut bangun lagi, dia ngelihat Aki punya 2 mecha. Tapi dia masih yakin dia lebih kuat karena dia punya 3. Tapi pas dia coba nendang Aki, dia dengan gampang nangkep serangannya. Bahkan pas dia coba ledakin dia. Si cowok gendut kehabisan tenaga dan pingsan. Ternyata pakai Mecha Ude itu butuh stamina yang banyak banget. Jadi perlu latihan yang keras buat bisa pakai lebih dari satu dengan efektif. Latihan yang jelas nggak pernah dilakuin sama si cowok gendut ini. Apalagi ngeliat dia kayaknya nggak pernah lihat game dari dekat. Aki yakin kalau si cowok gendut nggak bakal bangun lagi dalam waktu dekat. Jadi dia mutusin buat manggil tim recovery buat jemput si cowok gendut ini. Tapi pas Aki lagi nggak ngelihat, tiba-tiba ada orang lain yang muncul dan pakai mecha tipe hangat buat ngelakuin sesuatu ke si cowok gendut. Jadi pas Aki sadar ada yang salah, si cowok gendut itu udah berdiri lagi, malah lebih kuat dari sebelumnya.
Aki jadi kesulitan banget ngelawan kekuatannya, dan kelihatan peluang dia buat menang makin tipis. Untungnya, Hikaru tiba-tiba datang lari dan menghantam si cowok gendut sampai terpental. Aki langsung teriak kalau dia udah bilang Hikaru buat kabur, tapi Hikaru nggak bisa cuma diam aja pas lihat Aki dalam bahaya. Jadi dia mutusin buat bantuin. Si cowok gendut itu bangun lagi dan nembakin meriam lasernya, tapi Hikaru dan Alma udah lihat serangannya datang, dan mereka dengan mudah berhasil memantulkan tembakan itu. Lalu, si cowok gendut coba ngehantam mereka pakai truk, tapi Hikaru nggak kena apa-apa dan langsung maju buat ngehajar si cowok gendut dengan satu pukulan yang bikin dia pingsan. Begitu pertarungan selesai, Tani muncul dan kasih selamat ke Hikaru, karena dia udah ngerjain tugasnya dengan baik banget. Usahanya bikin mereka bisa nyelamatin banyak mecha Ude, dan Tani sangat berterima kasih. Tapi Aki kelihatan lebih tertarik sama si cowok gendut yang udah dikalahin tadi. Di markas, pas Aki lagi mandi, dia kebayang-bayang momen waktu bareng adiknya dan gimana dia pernah janji buat melindungi dia. Tapi, dia nggak berhasil nepatin janji itu. Jadi sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakuin adalah balas dendam buat keluarganya. Di luar area shower, ada seorang ilmuwan yang Aki minta bantuan. Lagi nunggu dia. Tapi, begitu Aki keluar, si ilmuwan malah panik karena ini pertama kalinya dia lihat Aki baru keluar dari kamar mandi. Dia buru-buru jelasin kalau dia cuma datang buat kasih laporan soal yang Aki minta dia selidikin. Dan sayangnya, dia nggak berhasil dapetin informasi berguna dari cowok yang mereka tangkap. Mereka udah ngecek mecha Ude yang dia pakai, dan nggak ada satupun yang tipe cacing. Tapi Aki jelas banget inget kalau dia lihat tipe cacing, jadi pasti ada yang aneh di sini. Si ilmuwan bilang dia tahu kalau Aki lagi berusaha balas dendam buat keluarganya, dan dia janji bakal bantu nyelidikin semuanya habis-habisan, jadi dia minta Aki buat bergantung sama dia, bukan Hikaru. Tapi pas dia selesai ngomong, Aki ternyata udah pergi buat cari Hikaru. Di rumah Hikaru, Alma bangun dan sadar kalau dia dan Hikaru ketiduran. Kalau Hikaru nggak segera bangun, mereka bakal telat ke sekolah. Jadi Alma mulai nyoba narik Hikaru keluar dari tempat tidur dengan narik celananya, bahkan nawarin buat bantuin dia ganti baju. Pas banget, Aki tiba-tiba nyelonong masuk ke kamar Hikaru lewat jendela, dan karena Hikaru belum siap-siap buat sekolah, dia langsung bilang kalau dia bakal bantuin Hikaru ganti baju, dan tawarannya nggak bisa ditolak. Sementara itu, di sekolah, semua murid lagi heboh, karena mereka dengar bakal ada murid baru pindahan yang masuk-masuk kelas mereka hari ini. Dan katanya orangnya super kaya, jadi semua orang pengen kenalan. Pas pintu kelas kebuka, semua langsung nengok dan lihat Aki lagi bawa Hikaru yang masih setengah pakai baju. Semua langsung mikir ada sesuatu di antara mereka, dan Meru udah mulai kebayang-bayang yang aneh-aneh. Tapi begitu Aki naruh Hikaru di kursinya, dia kasih tahu kalau ada murid baru yang bakal gabung ke kelas mereka. Ini pertama kalinya Aki dengar soal ini, dan tiba-tiba ada panggilan masuk lewat sistem pengeras suara. Ada orang yang teriak nyuruh Hikaru buat naik ke atap. Jadi Hikaru dan Aki langsung naik ke sana, dan mereka nemuin Jun udah nunggu. Begitu Sinis dan Dex lihat dia, mereka langsung nyerang karena inget apa yang Jun lakuin ke Aki waktu terakhir mereka ketemu. Tapi Jun bisa langsung break dan balai secara bercanca. Jun mulai kesal karena Aki terus-terusan ganggu dia, jadi dia siap-siap buat ngalahin Aki. Tapi, sebelum dia sempat ngapa-ngapain, dia dapat pesan dari Toto, kepala White Ravens. Toto ngingetin dengan tegas kalau satu-satunya alasan Jun diizinkan sekolah adalah karena dia janji nggak akan pakai mecha di sekolah. Tapi sekarang dia udah langgar janji itu. Jun coba ngeles dengan bilang kalau Aki yang nyerang duluan, tapi Toto tetap nggak mau kasih pengecualian, jadi Jun terpaksa menarik kembali mechanya dan menyerah. Aki udah siap banget buat ngehajar Jun, tapi Hikaru nyuruh dia berhenti karena jelas kalau Jun gak mau bertarung lagi, jadi Aki mutusin buat biarin dia pergi untuk sekarang. Tapi Jun tetap bersumpah kalau dia bakal ngerebut Trigger Arm suatu saat nanti, cuma itu urusan buat lain waktu. Alasannya datang ke sekolah ini sebenarnya adalah Hikaru. Ilmuwan yang bikin mechanya bilang kalau butuh waktu supaya mecha itu bisa benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Jadi sementara itu, dia memutuskan buat ngamatin Hikaru untuk cari tahu rahasia apa yang bikin Hikaru bisa pakai Alma dengan begitu baik. Dan begitu dia udah ngerti rahasianya Hikaru, dia bakal menghancurkan dia dan merebut Trigger Arm-nya. Hikaru sadar kalau Jun terus-terusan nyebut Alma sebagai Trigger Arm. Jadi dia nanya apakah Jun tahu informasi lain yang berguna tentang Alma. Soalnya Alma udah kehilangan ingatannya. Tapi sebelum Jun bisa jawab,
Aki tiba-tiba nyerang dia lagi karena menurutnya Jun terlalu berbahaya buat dibiarkan hidup. Dia benar-benar siap buat ngelakuin itu. Tapi Hikaru dan Alma buru-buru nangkep Aki karena mereka butuh info tentang masa lalu Alma dari Jun. Saat mereka lagi ribut, Jun pelan-pelan pergi, tapi sebelum dia pergi, dia ingetin Hikaru kalau batasan mechanya cuma berlaku di sekolah. Jadi kalau dia nemuin Hikaru di luar, dia nggak bakal segan-segan nyerang. Nanti sore, Aki dan Hikaru jalan bareng di lorong sekolah, dan Aki nempel terus ke Hikaru, sampai-sampai Hikaru mulai merasa risih. Dia terpaksa ngedistract Aki dengan imajinasi onigiri biar bisa ada jarak, tapi nggak bertahan lama karena kemanapun dia pergi, Aki selalu ada di sebelahnya. Akhirnya, dia berhasil kabur dari Aki, tapi harus pakai bekalnya sebagai pengalih perhatian, jadi dia belum makan sama sekali. Pas dia lagi mikir harus ngapain, tiba-tiba dengar suara Jun dari atasnya. Jun ingat pernah nanya ke Toto kenapa Hikaru bisa pakai trigger arm tanpa latihan. Dan Toto juga nggak tahu. Jadi Toto cuma bilang mungkin itu ada hubungannya sama makanan yang dimakan Hikaru. Akhirnya Jun acunin kartu hitamnya dan bilang dia bakal traktir Hikaru makan siang hari ini biar dia bisa lihat makanan apa yang biasanya dimakan Hikaru. Hikaru sih ngerasa tawaran itu agak aneh, tapi kebetulan dia punya sesuatu yang pengen dia omongin sama Jun. Jadi dia mulai nanya apa Jun tahu sesuatu tentang masa lalunya Alma. Tapi sebelum Jun bisa jawab, tiba-tiba kaki Hikaru disapu sama Aki yang gak mau Jun deket-deket sama Hikaru. Tapi anehnya, Aki dengan senang hati nerima tawaran Jun buat makan siang gratis, dan dia bahkan udah punya menu yang dia inginkan. Gak lama setelah itu, pas Hikaru lagi duduk di kamar mandi buat nyari waktu sendiri, dia ngomong ke Alma kalau dia benar-benar bingung sama Aki. Soalnya dia terus-terusan ngehalanin Hikaru buat deket sama Jun. Padahal, Jun jelas-jelas tahu sesuatu tentang masa lalunya Alma. Tapi Aki nggak peduli sama sekali. Dan kalau terus begini, Hikaru mungkin nggak bakal pernah punya kesempatan buat nanya soal itu ke Jun. Tapi tiba-tiba, Hikaru kepikiran ide yang mungkin bisa bikin dia deket sama Jun. Hari ini ada turnamen olahraga di sekolah. Jadi pas mereka semua lagi di lapangan, Hikaru mikir mungkin dia bisa bikin Jun makan siang bareng. Aki mungkin juga bakal bisa ngomong sama Jun di sana. Tapi pas waktunya tiba, Jun malah nggak kelihatan di mana-mana. Tiba-tiba, Hikaru kena bola tepat di muka. Dan ternyata Jun yang ini ngintip dari atas pohon, nggak habis pikir kok. Hikaru bisa reaksinya lambat banget, padahal dia punya mecha paling kuat. Jun terus tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang datang ke arahnya. Jadi dia ngelak, dan satu bola lagi memantul dari pohon itu. Lalu entah gimana malah kena kepala Hikaru lagi sampai dia pingsan. Bola tadi dilempar sama Aki, tapi sebenarnya dia niatnya mau kena Jun, jadi dia minta maaf ke Hikaru karena nggak sengaja bikin dia pingsan. Karena Hikaru nggak sadar, Meru ngambil kesempatan buat mewujudkan salah satu fantasinya. Dia ngikat Hikaru pakai pita dan bikin seolah-olah ada duel antara Aki dan Jun buat lihat siapa yang bakal dapetin Hikaru. Aki nggak masalah berantem karena dia masih dendam sama Jun atas apa yang pernah dia lakuin. Dan Jun sih emang selalu siap buat kekerasan. Tapi karena ada Meru di sini, mereka setuju buat duel biasa aja, cuma pakai tangan kosong. Meru bener-bener seneng lihat drama kayak gini, tapi Alma malah panik dan nyuruh Hikaru buat cari cara ngebujuk Aki supaya nggak jadi berantem. Soalnya Hikaru masih perlu ngobrol sama Jun. Hikaru mikir sebentar. Dan satu-satunya hal yang mungkin bisa bikin Aki setuju adalah makanan. Jadi dia berdiri dan teriak kalau Aki setuju kasih dia waktu beberapa menit buat ngobrol sama Jun. Dia bakal traktir Aki makan sepuasnya di buffet. Itu sih jelas menggiurkan banget buat Aki. Jadi akhirnya dia setuju dan narik Meru pergi supaya Jun dan Hikaru bisa punya waktu sendiri. Begitu mereka cuma berdua, Jun nanya apa yang mau dibicarain sama Hikaru. Jadi Hikaru dan Alma mulai nanya apakah Jun tahu sesuatu tentang masa lalunya Alma. Soalnya grup Kagami kayaknya bener-bener pengen nangkep dia. Alma jelasin kalau dia kehilangan semua ingatannya. Jadi apapun yang Jun tahu bakal sangat membantu. Jun gak percaya kalau si Trigger Arm beneran amnesia. Tapi dia kasih tahu Alma kalau ada banyak catatan tentang dia di arsip grup Kagami. Soalnya Alma dulunya memang milik grup Kagami. Dan Jun nunjukin sebuah foto sebagai bukti. Fotonya adalah Alma bareng Yakumo Kagami, pendiri grup Kagami, dan orang yang bikin kota ini jadi seperti sekarang. Ini bikin Hikaru dan Alma kaget banget. Tapi Jun gak bisa ngasih penjelasan lebih lanjut soalnya foto itu diambil puluhan tahun yang lalu. Saat Jun pergi, Aki ngeliatin dia dari jembatan sementara Meru terikat di sampingnya. Tiba-tiba, Aki dapat telepon dari ilmuwan yang tadi,
karena dia nemu petunjuk tentang pengguna mecha EUD tipe Worm yang lagi dicari sama Aki. Beberapa waktu kemudian, Hikaru dan Alma pergi ke perpustakaan kota buat ngelakuin riset tentang Yakumo Kagami. Tapi Alma bingung kenapa orang-orang di sini pada cinta sama grup Kagami, padahal mereka udah melakukan hal-hal jahat terhadap mecha EUD. Hikaru setuju kalau tindakan terbaru mereka memang mengerikan. Tapi dari sudut pandang orang-orang, grup Kagami udah banyak melakukan hal untuk memperbaiki kota ini. Jadi wajar aja kalau mereka dicintai. Nggak lama, mereka nemuin potret Yakumo Kagami. Dan Alma mulai ngeluarin air mata robo. Karena dia bisa ngerasa kalau orang ini pasti penting buat dia. Tapi dia nggak inget sama sekali. Di tempat lain di kota, Tani baru aja ditangkap oleh pengguna mecha tipe Worm. Dan Aki adalah yang pertama tiba di lokasi kejadian. Tapi sebelum dia bisa melakukan apa-apa buat ngebantu Tani, mecha itu udah merobek Kirix dari tubuh Tani. Mecha itu terus melempar Tani ke arah Aki. Tapi untuk Kirix, mecha itu metes kekuatannya sampai dia hancur berkeping-keping. Aki, Sinise, dan Dex semua marah besar dan langsung menyerang pengguna mecha tipe Worm itu. Tapi pengguna itu bisa menghindar sebelum mereka bisa menyerangnya. Begitu sudah cukup jauh, pengguna itu meluncurkan sesuatu ke lubang derai di tubuh Tani. Dan tiba-tiba Tani berubah jadi semacam boneka buat melawan Aki. Pengguna mecha itu berusaha melarikan diri, dan sementara Aki pengen pastiin Tani baik-baik aja, dia juga sangat ingin menangkap pengguna mecha itu. Jadi dia memukul Tani sampai pingsan dan mencopot alat pengendali yang dipakai pengguna itu. Hikaru dapat telepon tentang kondisi Tani, jadi dia buru-buru ke lokasi buat ngecek keadaan Tani dan nemuin dia pingsan di gang. Tani dibawa kembali ke markas, dan berkat tindakan cepat Hikaru, Tani seharusnya bisa selamat. Tapi sayangnya, untuk Kirix, nggak ada yang bisa diselamatkan. Mecha EUD itu sebenarnya makhluk hidup mekanik, tapi mereka tetap bisa mati kayak manusia biasa, dan nggak ada yang bisa mengubah itu. Awalnya mereka datang dari dimensi lain untuk mencari Ordella, bapak dari semua mecha EUD. Untungnya, berkat bantuan beberapa manusia, mereka berhasil nemuin Ordella. Tapi waktu mereka coba ngebangunin Ordella dalam sebuah eksperimen, terjadi kecelakaan besar. Alma akhirnya terpaksa ngeluarin semua kekuatannya buat nyegel Ordella. Yang kemungkinan jadi alasan kenapa dia sekarang kehilangan ingatannya. Kunci ke Ordella sebenarnya ada di dalam ingatan Alma yang hilang. Dan tergantung siapa yang berhasil menemukannya, nasib dunia bisa jadi ikut terpengaruh. Nah, waktu Aki ketemu sama Quen, dia ngasih tahu kalau pengguna cacing yang Aki cari masih bebas berkeliaran. Quen pertama kali sadar pas dia lihat laporan kejadian, ternyata ada orang yang ngerebut mecha dari orang lain, selain si Jun. Ini udah terjadi berbulan-bulan, makanya Aki langsung marah dan narik kerah bajunya sambil nanya kenapa dia nggak bilang lebih awal. Tapi, Quen bela diri dan bilang kalau dia juga baru tahu sekarang, karena satu-satunya alasan dia bisa tahu adalah setelah dia ngehack database ARMS demi bantu Aki. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Jadi, Aki pun melepaskan Quen. Tapi kalau informasi ini sudah ada di database ARMS selama berbulan-bulan, artinya Aljis sebenarnya tahu soal ini dari dulu dan memutuskan untuk nggak bilang ke dia. Quen lalu bilang kalau mungkin aja Aljis sedang menyelidiki kasus ini sendiri, karena dia udah ngikutin insiden ini selama 8 tahun. Tiba-tiba, alarm berbunyi, yang artinya pengguna tipe Worm aktif lagi. Aki nggak buang waktu dan langsung berlari untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Akhirnya, dia menemukan pengguna tipe Worm di sebuah parkiran kosong. Dia udah siap banget buat balas dendam atas kematian orang tua dan adiknya. Tapi begitu dia mendekat untuk menyerang, dia bisa melihat wajah musuhnya dengan jelas. Dan ternyata, itu adiknya sendiri, Fubuki. Dulu, waktu Aki dan Fubuki masih kecil, mereka sering main bareng Sinise dan Dex, tapi Aki nggak pernah benar-benar paham tujuan permainannya. Beberapa saat kemudian ibu mereka masuk ke ruangan dan memanggil Fubuki karena saat itu giliran dia yang harus ikut eksperimen. Biasanya Aki yang akan melakukan itu, tapi waktu itu kakinya sedang terluka, jadi Fubuki menggantikannya. Fubuki meninggalkan ruangan dengan senyum di wajahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar makin seru ceritanya. Tapi itu adalah terakhir kalinya Aki melihat Fubuki. Karena setelah itu, tempat mereka berada meledak dan Fubuki serta orang tua mereka tidak pernah terlihat lagi. Sampai sekarang, Aki, Sinise, dan Dex semua terkejut melihat Fubuki masih hidup dan Fubuki juga senang bisa bertemu Aki lagi. Tapi dari cara dia batuk, jelas dia tidak dalam kondisi baik saat ini. Begitu mecha hangatnya keluar, Sinise dan Dex langsung menangkap dan membantingnya ke dinding.
Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi untuk saat ini mereka harus segera pergi karena Arms bakal datang. Saat agen Arms tiba di parkiran, nggak ada yang tersisa kecuali retakan di dinding dan salah satu jepit rambut Aki yang patah. Jadi Algis tahu Aki pasti ada di sana. Di luar garasi, Aki masih menahan Mecha hangat dan dia bertekad untuk mendapatkan jawaban. Dia bertanya kepada Mecha itu apakah dia yang membunuh orang tuanya. Mecha itu mencoba menjelaskan dan bilang kalau itu semua kecelakaan. Tapi Sinis dan Dex tidak memberi kesempatan untuk menyelesaikan penjelasannya karena mereka pikir Mecha itu berbohong. Sinis ingat betul saat dia bersama Fubuki pada hari insiden itu, dan dia jelas ingat Mecha jenis cacing menyerang semua orang. Satu-satunya yang dia tidak tahu adalah kenapa itu bisa terjadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita terus bisa ikutin ceritanya. Fubuki memohon kepada Aki untuk berhenti dan bilang kalau ini bukan salah Amaryllis bahwa orang tua mereka meninggal. Fubuki menyalahkan dirinya sendiri atas insiden itu dan terus-menerus minta maaf kepada Aki. Jadi Amaryllis berusaha menghiburnya. Jelas sekali ada lebih banyak cerita di balik kejadian itu daripada yang mereka kira sebelumnya. Jadi Sinis dan Dex bilang kepada Amaryllis untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Pada hari kejadian, semuanya berjalan sesuai rencana dan Fubuki sedang asik bercerita kepada ibunya tentang permainan yang dia mainkan dengan Aki. Eksperimen itu seharusnya menjelaskan kemungkinan amplifikasi Arbitrium. Jadi Amaryllis dan wanita yang dia ajak bekerja sama saat itu masuk untuk membantu. Tapi begitu Amaryllis bertemu tatapan dengan Fubuki, terjadi fenomena aneh yang membuat Arbitrium Amaryllis dan Fubuki bergetar bersamaan. Amaryllis berusaha menghentikannya dengan menggabungkan kekuatannya dengan Fubuki. Tapi pada akhirnya, itu justru membuat situasinya semakin parah. Fubuki sudah ingin sekali membicarakan ini dengan Aki sejak lama, tapi dia tidak pernah bisa menemukan keberanian untuk menghadapi Aki karena dia merasa semua ini adalah kesalahannya, sehingga orang tua mereka meninggal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus lanjut ke cerita selanjutnya. Amaryllis meyakinkan Fubuki bahwa itu bukan salahnya. Tapi meskipun Amaryllis mengklaim semua ini adalah kecelakaan, Aki tetap menyalahkannya atas segalanya. Jadi meskipun Fubuki memohon, Aki tetap berniat untuk menghancurkan Amaryllis di sini dan sekarang. Namun, karena semua stres itu, Fubuki akhirnya pingsan. Dan ini adalah hal yang sudah dikhawatirkan Amaryllis. Aki berpikir mereka harus membawa Fubuki ke rumah sakit. Tapi Amaryllis bilang itu nggak ada gunanya. Karena setelah insiden itu, Fubuki mengalami kondisi yang membuatnya tidak bisa memproduksi Arbitrium sendiri, dan tampaknya tidak ada dokter atau ilmuwan bersenjata yang bisa membantunya. Sejauh ini, mereka hanya bisa mengelola gejala yang ada. Tapi dengan keadaan seperti ini, Fubuki tidak akan bertahan lama. Menurut Amaryllis, hanya ada satu cara untuk memastikan Fubuki selamat, dan itu bakal sangat sulit dilakukan. Keesokan paginya saat alarm Hikaru berbunyi, Alma membangunkannya karena ini adalah waktu di mana Aki biasanya datang terbang melalui jendela. Namun hari ini, jendela itu masih utuh, dan alih-alih cara masuknya yang biasa, Aki malah membunyikan bel di pintu depan. Hikaru dan Alma berdua merasa ada yang aneh karena Aki tidak pernah menggunakan pintu depan, tapi sepertinya dia tidak ingin membicarakannya. Jadi Hikaru tidak akan bertanya lebih lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tiba-tiba, Meru berlari mendekati mereka berdua, dan dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan kepada mereka. Karena ada ujian besar yang akan datang, dia menyarankan agar mereka semua mengadakan sesi belajar kelompok, termasuk Jun yang sudah mengawasi Hikaru dari sana sepanjang pagi. Meru mendekatinya dan bertanya apakah dia mau bergabung dengan kelompok belajar. Tapi Jun bilang dia nggak akan ikut kelompok belajar yang konyol itu karena dia tidak datang ke sekolah ini untuk belajar. Meru sama sekali mengabaikan pernyataan Jun dan berteriak untuk menanyakan kepada Hikaru apakah mereka bisa mengadakan kelompok belajar di rumahnya. Hikaru berpikir sejenak, dan meskipun dia suka dengan ide menghabiskan waktu bersama Meru, dia sudah tahu Aki dan Jun akan berkelahi, dan dia lebih suka itu tidak terjadi di rumahnya. Dia mencoba meyakinkan Meru untuk tidak melanjutkan ide itu. Tapi, Meru bersikeras dan meminta Aki untuk mendukungnya. Aki dengan sopan menolak. Tetapi Meru mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk pergi ke rumah Hikaru. Namun, Aki sudah pergi ke rumahnya setiap pagi. Jadi dia merasa tidak ada yang istimewa tentang pergi untuk sesi belajar.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus mengikuti cerita seru ini. Setelah itu, dia pergi dan Hikaru mengikutinya karena dia merasa ada yang tidak beres. Tapi Aki menolak untuk memberitahunya apapun. Kembali di ARMS, salah satu ilmuwan di sana sudah capek karena nggak tahu apa yang terjadi. Jadi dia pindah ke tempat kerja Quen dan bertanya apakah dia punya informasi tentang Aki. Karena Aki sudah lama tidak datang ke markas. Awalnya, Quen menolak dan bilang dia nggak tahu apa-apa. Tapi setelah sedikit persuasi yang keras, dia akhirnya mengakui bahwa dia mungkin terlibat dalam situasi Aki saat ini. Sementara itu, Aki duduk di samping adiknya yang sakit. Sementara Amaryllis menjelaskan bagaimana mereka bertahan sejauh ini. Karena Fubuki tidak bisa memproduksi Arbitrium sendiri, Amaryllis sudah menyedot Arbitrium dari pengguna mecha lainnya dan memberikannya kepada Fubuki. Tapi sayangnya, penyakit Fubuki berkembang terlalu cepat untuk bisa diatasi Amaryllis. Waktu mereka sudah sangat sedikit sebelum kondisi Fubuki menjadi kritis, jadi Amaryllis mendesak Aki untuk melakukan apapun yang diperlukan agar adiknya selamat. Dan ternyata, satu-satunya cara bagi Aki untuk menjamin kehidupan Fubuki adalah dengan mengambil nyawa Hikaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus ikutin cerita seru ini. Pada saat yang sama, di seluruh kota, semua pengguna mecha yang terinfeksi oleh Amaryllis, baik anggota ARMS maupun grup Kagami, mulai melampiaskan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Namun, Algis sepertinya punya ide tentang apa yang mungkin menyebabkannya. Semua agen ARMS yang tersedia diperintahkan untuk turun ke lapangan dan mengendalikan pengguna mecha yang sudah kehilangan kendali. Dan grup Kagami menerima perintah yang sama. Malam itu Meru, Jun, dan Hikaru sudah menuju rumah Hikaru untuk membahas rencana belajar mereka. Namun, saat mereka berjalan, Hikaru menerima pesan dari Algis, jadi dia harus membatalkan dan berlari ke arah yang berlawanan. Beberapa saat kemudian, dia tiba di markas ARMS dan Algis minta maaf karena memanggilnya dengan mendadak, tapi ada masalah yang dia butuhkan bantuan Hikaru. Ada puluhan pengguna mecha yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali baru-baru ini. Dan Algis percaya bahwa pelakunya adalah pengguna mecha bertipe cacing. Dia juga punya video Aki yang berinteraksi dengan pengguna cacing ini dengan ramah. Jadi dia yakin Aki mungkin terlibat dalam hal ini. Jika dia benar, itu berarti Aki dikhianati oleh para pengguna mecha. Untuk sementara, dia ingin menangkap dan membawanya untuk diinterogasi. Tapi Aki adalah pengguna mecha yang sangat kuat, jadi mereka mungkin harus menggunakan kekuatan untuk menghentikannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus ikuti cerita seru ini. Alma dan Hikaru nggak percaya Algis mencurigai Aki, padahal dia adalah salah satu teman mereka. Tapi, mereka juga paham bahwa sebuah organisasi nggak bisa dijalankan hanya berdasarkan perasaan seperti itu. Satu-satunya alasan Aki bergabung dengan ARMS adalah karena tujuannya sejalan dengan kepentingan mereka. Tapi jika tujuannya sudah berubah, berarti nggak ada yang menghentikannya untuk berkhianat. Hikaru menolak untuk menerima kenyataan bahwa Aki akan melakukan hal seperti itu. Jadi dia langsung bergegas untuk mencari Aki sebelum ARMS menemukannya lebih dulu, agar dia bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setidaknya itu rencananya. Quen menunjukkan bahwa Hikaru sama sekali tidak tahu di mana mencari Aki. Quen sudah mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati, dan dia punya solusi sempurna untuk melacak Aki. Dan itu melibatkan orang ini. Hikaru mengenali Honor sebagai orang yang mencoba membunuhnya beberapa hari yang lalu. Dan jelas Honor tidak mau berada di sini, tapi dia juga tidak punya banyak pilihan. Namun sebelum mereka mendiskusikan bagaimana mereka akan menemukan Aki, mecha Honor keluar dan mulai minta maaf dengan sangat atas tindakan Honor beberapa hari yang lalu. Hikaru agak bingung dengan situasi ini, karena dia pikir mecha Honor seharusnya sudah dicuci otak. Tapi setelah Honor ditangkap, ARMS berhasil menghapus belenggu dan membebaskan Kagemaru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus ikutin cerita seru ini. Quen sebenarnya ragu untuk membuat Kagemaru berkolaborasi lagi dengan Honor, tapi nggak ada pilihan lain, dan Kagemaru bilang dia ingin melakukannya. Kagemaru berniat untuk mendidik Honor dengan baik tentang apa artinya berjuang untuk keadilan, dan dia akan memastikan Honor paham, bahkan kalau dia harus memukul pemahaman itu ke dalam kepalanya. Dia memaksa Honor untuk berlutut dan meminta maaf, lalu bersumpah kepada Hikaru dan Alma bahwa mereka berdua akan berguna dalam misi ini. Di luar kota, Kagemaru sibuk mencari Aki, tetapi Honor terus mengeluh ingin pulang. Jadi Kagemaru jadi kesal dan berteriak padanya untuk bekerja lebih keras agar bisa menebus kesalahannya.
Hikaru dan Alma mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar opsi terbaik untuk menemukan Aki. Tetapi Kajemaru meyakinkan mereka bahwa hanya tinggal menunggu waktu sebelum mereka menemukan Aki, karena dia menggunakan sonar akustik untuk melacak Arbitrium Residennya. Tiba-tiba, Hikaru diserang dari belakang, jadi Kajemaru menariknya menjauh. Yang menyerangnya adalah Jun, dan dia sudah lelah. Hikaru terus menghindarinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kita terus ikuti cerita seru ini. Jadi, Jun menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan sisi Hikaru sampai dia menemukan rahasia di balik kekuatannya. Kalau Jun mau nongkrong di sekitar mereka, Alma nanya apakah dia bersedia membantu mereka mencari Aki. Tapi Jun dari dulu memang tidak suka Aki, jadi kenapa dia harus mau bantu? Untuk meyakinkannya, Alma bilang dia bakal kasih tahu banyak rahasia Hikaru saat sesi belajar kalau Jun mau membantu. Jun setuju, dan kabar tentang keputusannya sampai ke Toto, Viet Jimate, yang kemudian menginformasikan kepada kakak Jun dan bertanya apakah dia harus mengirim seseorang untuk mengawasinya. Tapi kakak Jun gak peduli sama keselamatannya dan bilang perusahaan lebih penting, jadi dia gak akan mengalihkan personel untuk mengawasinya. Sementara itu, Kagemaru baru saja melacak Arbitrium Aki ke tempat parkir, dan dia mendapatkan sinyal yang kuat, jadi dia percaya Aki pasti ada di dekat situ. Namun, saat dia sampai di sumber tanda Arbitrium tersebut, mereka dihadapkan oleh Aki, dan dia terlihat serius akan mengikuti saran Amaryllis, kalau itu berarti bisa menyelamatkan adiknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus ikuti cerita seru ini.